Museum Pedir ini adalah seorang anak muda yang sangat inspiratif. Beliau adalah mahasiswa jurusan Sejarah dan Budaya Islam di Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi wa kafa wa salatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man ittaba. Syukur alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala, salawat dan salam kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam serta sahabat beliau sekalian. Alhamdulillah, yang pertama sekali kami ucapkan terima kasih dan selamat datang di tempat kami di Kampung Pungai Blancut di Museum Makusa. Jadi Museum Makusa di sini sebenarnya ada beberapa lembaga di sini. Yang mungkin tadi adik-adik sudah keliling di sini. Ini adalah Museum Makusa. Sedangkan dalam ruangan ini adalah Pedir Museum. Nah, Pedir Museum di sini pun ini adalah cabang. Jadi bukan museum pusatnya di sini. Pedir Museum itu pusatnya di Lempodo, Pidijaya, dan koleksi yang ada di sini di ruangan ini juga itu adalah 30% dari koleksi kita semua. Yang pertama selamat datang dan terima kasih sudah datang di sini. Kami ucapkan alhamdulillah. Ini dari YN Cokala Langsa. Semester berapa? 6 saya 8. Saya semester 8 jurusan Sejarah dan Budaya Islam. Kita berbicara mungkin masalah Pedir Museum dan bagaimana usaha pengumpulan koleksi ini. Saya ingin bercerita sedikit apa yang telah kita lakukan selama 5 tahun terakhir. Jadi kalau kita lihat berarti usaha ini diawali pada tanggal 6 Juni 2014. Jadi bulan 6 nanti itu pas 5 tahun. Jadi sebelum kuliah. Jadi ketika kelas 2 Madrasah Aliyah di umur 17 tahun itu sudah hobi untuk mengumpulkan dan menyelamatkan naskah-naskah. Awalnya hanya sebatas hobi saja, dan itu pun dikarenakan terlalu banyak artefak sejarah Aceh, manuskrip ini dijual ke luar negeri. Nah, dari situ kita sebenarnya ingin memangkas usaha-usaha seperti itu. Jadi kita ingin warisan khazanah Islam yang ditinggalkan di Aceh sini, kita memang lihat itu memang tanpa perawatan, dibiarkan begitu saja. Banyak batu nisan itu memang asah parang, kemudian tenggelam kumbang yang dibiarkan begitu saja. Begitupun naskah-naskah manuskrip dalam kampung-kampung itu ya ditaruh di atas para rumah dalam karung. Kemudian bahkan pada pengalaman saya sendiri di lapangan selama 5 tahun itu, kalau di PD hampir umumnya itu disimpan di atas kandang ayam. Jadi hal ini yang kemudian mendorong kita untuk menyelamatkan, merawat dan mempublis kembali aset-aset kebudayaan kita. Saya tunggukan dulu ya. Apa kan? Tunggukan. 2016 ditemukan di Aceh. Kita punya 2 koleksinya. Satu ditemukan di Pasirawa Hidli, satu ditemukan di Batai. Ide juga. Jadi itu kita punya koleksi demonstratif. Kemudian kita juga punya koleksi senjata, persenjataan perang, peluru timah dalam perang Belanda, kemudian ya senjatanya, tombak, pedang, segala macam, lincung, segala macam. Kita punya koleksi stempel ulama dulu. Kita punya koleksi kain-kain tradisional dan tekstil, kayu-kayu ukir, kaligrafi dan kayu. Kemudian kita juga punya koleksi arsip kesultanan dan diplomasi internasional. Jadi surat-surat yang dicap 9 itu kita juga punya. Ada beberapa yang asli kita punya, bukan fotokopi. Kemudian yang sedang dalam target pengumpulan kita sebanyak mungkin itu adalah dokumen-dokumen yang berkaitan dengan Aceh dan Mekah. Aceh dan Hijaz, Mekah Madinah dalam abad ke-17 sampai abad ke-19 itu sedang dalam proses pengumpulan, dan sekarang alhamdulillah kita sudah punya 34 dokumen tentang itu. Kita juga punya koleksi keramik dari berbagai dinasti, kemudian perhiasan dari emas, perak, dan seterusnya. Di sini ada sebagian koleksi kita. Jadi kalau tadi saya bilang 2.765, di sini ada 30%. Jadi kalau mau lihat nanti bisa kita lihat. Ada pertanyaan? 70%.
Ini pacarnya Bu. Kayaknya mau dipanggil abang atau Panggil apa aja. 2 tahun beda umur ya, setahun 2 tahun kan? Kan Ada semester 4, semester 6 kan, 8. Iya. Saya kira 97, sudah nih. Nanti Sudah. bisa ambilkan nomor HP-nya. Oh. Kalau diizinkan ya. Iya. Pribadi ya. Nah, Maaf. Apa ada pemerintahan ada membantu lembaga ini atau emang enggak sama sekali? oke. Pertama kami bilang di sini adalah Museum Makossa. Kalau di sini ada 4 lembaga sebenarnya. Makossa, SISA, Pedir Museum, dan Salam Academy. SISA itu mereka fokus untuk kegiatan di Muara Pasar ya, Utara. 2008 mereka hadir, 2012 lahir Makossa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. Sisa apa tuh? SISA Central Information for Samudra Pasai Heritage. 2012 lahir Makossa, Masyarakat Peduli Sejarah Aceh. 2015 hadir Pedir Museum, dan ketika awal saya koleksi ini itu orang yang pertama sekali menerima saya dan mengambil saya membesarkan dan sampai hari ini itu ya orang-orang Makossa. Jadi kalau di sini ini sekretariat bersama istilahnya. Ruangan ini ruangan saya, yang lain itu adalah milik Makossa. Sedangkan yang seperti saya bilang tadi, Pedir Museum pusatnya itu di Lemputu Bidijaya, di Kampung Belanglu. Kalau lewat Jalan Lama lewat sini sebelah kiri dalam situ. Ada orang Lemputu nggak? Orang Masa semua. Jadi kita belum kita jawab. Masalah pemerintah. Jadi banyak orang juga menganggap bahwa bagaimana mungkin barang-barang itu bisa dikumpulkan tanpa support pemerintah. Ya kan? Terus terang kita ingin mengatakan bahwa kalau Pedir Museum secara pribadi itu 2014 sampai 2017 awal dibiayai sepenuhnya dengan dana pribadi saya. Jadi saya bekerja di mana-mana itu semua pendapatan itu digunakan untuk membeli koleksi-koleksi ini. 2017 sampai dengan sekarang, alhamdulillah kita disupport oleh banyak kawan-kawan dan guru-guru saya baik dari Aceh, dari luar negeri. Seperti 2018 kemarin kita ikut kegiatan Professional Development di Singapura 10 hari. Kita ikut pelatihan konservasi naskah di NLB dan di National Archive. Kemudian kita juga diberikan biaya untuk perawatan ini. Jadi kita disupport oleh orang terdekat kita. Masalah pemerintah di Aceh ya hampir semua mungkin orang tahu, perhatian terhadap ini kurang. Dan lembaga kita memang tidak pernah mendapatkan support dana yang itu dari pemerintah, nggak ada. Bahkan kerjasama yang mungkin kita buat hanya sebatas pameran-pameran saja, seperti PKA kemarin. Kemudian yang pertama kalau kami pertama sekali ikut itu Pedir Raya Festival dulu 2014, kemudian PKA dan pameran-pameran di kampus, gitu saja. Kalau support dana yang memang dari pemerintahnya nggak ada, semua dibiayai dengan dana pribadi dan sumbangan masyarakat. Makanya kenapa kemudian kita ingin, walaupun ini koleksi statusnya pribadi, tapi ya kita gunakan pemanfaatan ini untuk umum, semua free. Terutama mahasiswa memang kita undang sengaja untuk datang ke sini untuk melihat ini semua. Jadi ilmu ini nggak hanya di saya, dan saya tidak mengunci itu. Banyak, alhamdulillah sejak 3 tahun terakhir ini ada yang selesai doktor, selesai magister dari koleksi kita. Ambil naskah di sini jadi tesisnya, jadi disertasinya. Kalau 2018 kemarin ada 4 orang mahasiswa UIN yang ambil naskah kita di skripsi. Tahun ini ada 2 orang. Skripsi saya pun koleksi saya. Saya angkat skripsi saya tentang Bidayatul Hidayah Syarah Makamul Barahin karangan Syekh Muhammad Zain Al-Aisy. Itu kita koleksi sendiri yang kita angkat. Kita sunting. Di Singapura kemarin tuh ya pemiliknya yang pergi lah. Jadi ya seperti itu. Dirian Pedir Museum itu setahun setelah saya kumpulkan. Saat itu koleksi kita semuanya 232. Waktu itu setahun jumlah koleksi 232. Tapi waktu itu hanya manuskrip saja. Dan kemudian kita mendirikan Pedir Museum di tanggal yang sama dengan tanggal kita mulai, yaitu tanggal 6 Juni 2015. Pedir Museum itu saya ambil nama Pedir, karena yang PD dulu. Jadi karena
pada saat itu ketika saya di madrasah, saya kan di PD ya, di madrasah Manburnun. Jadi hanya sekitaran PD saja yang kawasan yang menjadi basis pencarian koleksi ini. Kemudian saya namakan PD museum. Tapi walaupun seperti itu, ketika kita sudah mempublish ini ke media dan kemudian banyak orang berdatangan untuk melihat barang-barang ini, banyak juga masyarakat yang bertanya kenapa nggak dicari di Aceh Utara, kenapa nggak dicari di Aceh Timur, kenapa nggak ke Barat Selatan dan seterusnya. Dan kemudian sejak tahun 2016 kita tidak lagi terfokus untuk PD dan PD Jaya, tapi untuk seluruh Aceh. Makanya waktu itu kita kemanapun saya pergi mau pergi ke Aceh Barat Daya, mau pergi ke Melabu ataupun ke timur sana, tetap saya mencari koleksi. Dan memang kita bukan memang tujuannya untuk ingin membeli, bukan, tapi yang memang yang kita selamatkan ini yang memang betul-betul perlu diselamatkan. Artinya masyarakatnya tidak mau merawat, kemudian itu bisa dengan mudahnya dijual lagi nanti dan kemudian itu bisa ke luar negeri. Nah ini seperti itu. Ada tempat-tempat yang memang punya koleksi naskah walaupun tidak terawat, tetapi misalnya seperti yang kami lakukan 2015 dulu. Satu pesantren, satu daerah tua di Lempang Menyuk, mereka punya peninggalan naskah itu, tapi itu diletakkan di atas para balai daya, kena hujan dan seterusnya. Jadi karena itu punya lembaga daya, kita tidak menjadikan itu koleksi kita tidak minta itu. Malah kemudian kita bentuk tim untuk membersihkan, mengkonservasi naskah-naskah di situ. Akhirnya sekarang lembaga itu juga punya koleksi. Ketika ada tamu juga kita bisa bawa ke situ. Jadi satu institusi pendidikan tua yang memang punya kawanan seperti itu. Jadi nggak semua yang naskah di masyarakat ini kita beli dan kita selamatkan, enggak. Jadi yang memang perlu untuk disegerakan diselamatkan. Dan ada juga dalam koleksi kita ini, dari ini ada 15% itu hibah, lain semua ganti rugi, lain semua berbayar. Yang selebihnya itu 15% itu adalah hibah. Sekarang kita sudah punya jumlah koleksi 2.745 462 diantaranya itu koleksi naskah manuskrip. Kemarin sudah ke Cik Midi ya? Berapa jumlah koleksi beliau? 600, kurang lebih 600. Kalau beliau memang sudah hampir 20 tahun lah beliau, gitu kan? Tahun 97 beliau mulai, 22 tahun. Kalau kita baru 5 tahun. 5 tahun. Cuman kalau Cik Midi lebih fokus ke naskah. Kita awalnya naskah juga, tapi kemudian karena terlalu banyak yang mau barang-barang ini dijual keluar, jadi kita ingin selamatkan semua yang berkaitan dengan sejarah Aceh. Itu 2016 kita cetuskan. Semua yang berkaitan dengan sejarah Aceh kita selamatkan. Dari 2017 sampai dengan sekarang, kita memperluas jangkauan. Apapun yang berkaitan dengan sejarah Islam di kawasan Asia Tenggara itu kita koleksi, kita selamatkan. Jadi misalnya kalau dulu terfokus ke PD Jaya, kemudian seluruh Aceh. 2017 kita sudah menyelamatkan koleksi Aceh yang sudah dijual ke luar daerah. Misalnya, jadi misalnya ada barang-barang Aceh ini yang dijual melalui agen nanti ke luar, ke Jawa ataupun kemana saja, kita dapat infonya, kita selamatkan lagi barang itu. Kemarin itu ada naskah yang memang ditulis oleh seorang orang Aceh namanya Abdurrahman Al-Asyi. Kemudian kitab itu diwakafkan kepada Daud Bugis Al-Asyi. Itu dia orang Bugis tapi tinggal di Aceh. Kitab itu dijual oleh orang kampung di PD itu ke Kalimantan. Kita berhasil membeli kembali koleksi itu jadi koleksi kita. Nah, jadi ya seperti itu sekarang. Bahkan kalau untuk 2019 ini kita punya koleksi dari Filipina, kita punya koleksi dari Singapura, Malaysia dan seterusnya. Jadi semua yang berkaitan dengan sejarah Islam untuk kawasan Asia Tenggara kita selamatkan, sejauh itu mampu kita selamatkan. Terutama yang memang kita kan yang paling penting itu yang berkaitan dengan sejarah Aceh. Nah, itu. Jadi karena memang Aceh sejak tahun 82 sejak tahun 1982 itu black market itu sangat luar biasa. Jadi setiap tahun kalau itu bisa wawancara orang-orang di toko emas Aceh, setiap tahun itu ada orang dari Bali memang turun ke toko emas di seluruh Aceh. Mereka mencari perhiasan lama itu yang dijual ke toko emas, mereka beli kemudian dibawa ke Medan, dari Medan dibawa ke Bali baru ke luar negeri. Jadi itu sekarang bukan hanya emas itu aja, kain lama, kemudian ya barang-barang seperti itu semua. Mereka ada black marketnya. Jadi kita ingin memangkas itu. Kita makanya kalau
mungkin kalau bercerita dulu pengalaman di lapangan dulu tuh sangat sangat menyedihkan. Mungkin kita juga pernah dianggap seperti, karena begini, di masyarakat itu barang-barang itu kan nggak semua agen-agen anti itu memperolehnya dengan cara yang baik. Jadi kita dapat informasi di lapangan itu ada sampai dengan mencuri kemudian menipu masyarakat. Jadi tantangan kami pertama dulu waktu menyelamatkan ini, kita juga dianggap seperti itu. Nah, jadi kadang-kadang ada kampung yang kita masuk ketika kita wawancara dengan orang tua situ dengan tujuan untuk menyelamatkan naskah ini, ya kita dipikir juga sama seperti orang-orang agen anti ini. Nah, makanya kemudian kita ubah pola, kita terjun ke kampung-kampung, keliling-keliling, dekati dulu pihak masyarakat desanya, orang-orang tua di sekitar itu, kemudian kita bawa surat perjanjian. Walaupun 100 dari 2.700 sekian koleksi yang kita punya itu kita beli, tapi ya sistem barang itu kita menjamin kepada orang yang kita beli itu bahwa itu tidak dijual. Kita buat surat perjanjiannya, memang barang itu kita beli tapi itu tidak dijual. Waktu-waktu mereka yang membeli itu masih ada, kita yakinkan seperti itu, buat perjanjiannya. Alhamdulillah sekarang masyarakat percaya dengan lembaga kita. Baru-baru ini kita di PD Museum dipercayakan oleh Profesor Isni Sabi, Mandirektor Winaran dulu. Beliau punya 64 naskah, punya keluarga istri beliau, dan kita dipercayakan untuk merawat dan konservasi naskah beliau. Nah, jadi tadi saya bilang nanti 2.762 koleksi kan, 2.745 koleksi. Kita punya koleksi naskah 462. Kemudian kita punya koleksi matawang. Matawang